Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini malam tahun baru direkam pada malam pergantian tahun 2021 ke 2022. Dan kami sekeluarga yang pertama ingin mengucapkan selamat tahun baru. Videonya di upload sudah tahun baru. Jadi selamat tahun baru. Semoga apapun yang kita impikan tercapai, semua yang diharapkan terkabul. Amin. Kami mau mengawali tahun 2022 ini dengan niat ingin hidup yang lebih bermanfaat. Karena itu kami mau sharing sedikit tentang penantian kami akan seorang anak ini. Ini anak kami namanya Lian, sekarang umur hampir 11 bulan ya nak ya. Tanggal 7 Januari besok 11 bulan. Dan ini anak yang sudah kami tunggu selama 10 tahun pernikahan. Jadi kami menikah tahun 2010. Terus ini istri hamil tahun 2020 ketika pandemi, awal pandemi ya. Juni. Pandemi itu mulai Februari 2020, kemudian bulan Juni istri hamil setelah 10 tahun menikah. Jadi perjuangan kami panjang menantikan si kecil ini. Ini udah agak ngantuk jadi biasanya wah gitu ya nak ya. Udah jam tidur, ini udah hampir jam 9. Iya sayang. Nah, tujuan kami ingin sharing untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam masa penantian, masa berusaha, ingin punya momongan, punya keturunan, punya seorang anak yang lahir dari rahim istri kita, istri masing-masing lah, istri kita. Jadi hal yang saya sebagai suami yang paling penting, paling utama menurut saya adalah ketika kita berusaha, kita itu berusahanya berdua. Jadi ketika kita ingin mengambil berusaha dalam bidang medis, periksa ke dokter kandungan dan ke dokter klinik yang program-program kehamilan begitu, suami harus ikut diperiksa gitu. Jadi kalau zaman dulu kan biasanya kan yang selalu disalahkan perempuannya, yang selalu dibilang nggak subur lah, yang dibilang bahkan sampai dibilang mandul lah, itu biasanya kan perempuannya. Padahal zaman sekarang sains sudah maju, kita tahu bahwa dua-duanya penting. Kondisi istri penting, kondisi suami juga penting, sama pentingnya. Ya nak ya. Jadi suami harus mau periksa, ikut periksa. Iya sayang. Apa nak? Iya. Mau ikut ngomong? Boleh. Suami harus mau ikut periksa kondisi spermanya bagaimana, supaya programnya benar-benar berjalan gitu. Kalau istri saja yang diperiksa, ya istri mungkin subur. Tapi kalau suami nggak mau diperiksa, ya percuma juga. Program kehamilannya nggak akan berjalan baik kalau yang bermasalah sebenarnya adalah suaminya begitu. Nah, pengalaman kami waktu kami menikah berapa tahun yang ya? Iya sayang. Pernikahan kami mulai program itu kira-kira 2 tahun pernikahan. Jadi 2 tahun pernikahan kami mulai program ke klinik waktu itu ke langsung Sarjito apa ya? Ke Sarjito, ke klinik Permata. Itu sebenarnya nggak sengaja juga waktu itu kami ke Sarjito dengan tujuan mau ke klinik apa itu yang di belakang itu tuh. Terus mati lampu, diajak sama dokternya ke klinik Permata aja. Nah,
saya. Iya. Ke klinik Permata itu Iya, iya. semacam VIP-nya kan Bu ya, di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Iya, saya. Nah di situ kami ketemu ada pinter-pinter lah, dokter-dokternya profesor-profesor semua. Istri diperiksa oleh dokter kandungan. Oh bagus ini kok, telurnya bagus, kondisinya bagus. Nah sekarang suaminya juga diperiksa, saya diperiksa oleh androlog. Androlog itu dokter andrologi, memeriksa kesuburan pria gitu. Dokter Diki ya, dokter Diki ya. Nah, ternyata waktu itu diperiksa saya ada masalah dengan kualitas sperma saya. Nah, kondisinya waktu itu ya agak apa ya, sedih juga waktu itu. Karena kondisinya waktu itu kalau saya tidak salah ingat OAT, oligoastenoterato-zoospermia. Apa sayang? Oligoastenoterato itu sudah jumlahnya kurang, bentuknya tidak normal, terus geraknya males. Jadi walaupun yang dibutuhkan untuk pembuahan itu sebenarnya cuma 1 dari sekian miliar sel sperma yang dikeluarkan dalam sekali berhubungan itu, tapi kemungkinannya jadi sangat-sangat kecil karena dari jumlahnya kurang, berenangnya nggak lincah karena bentuknya juga jelek. Nah itu kondisi yang waktu itu saya alami, dan ya untungnya kami tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Waktu itu langsung karena kondisi begini, terus mindset kami selalu terus kudu piye gitu. Tindakan apa yang harus dilakukan dengan kondisi begini gitu. Akhirnya kami karena istri tidak ada masalah, istri hanya diberi obat penyubur. Nah, saya sebagai suami yang di treatmentnya waktu itu ada yang terapi hormon sih ya, terapi hormon sekian 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan, tiap bulan sekali ya, tiap bulan sekali untuk meningkatkan hormon saya. Nah, selama 6 bulan dicek, setelah 6 bulan kok belum ada perubahan ya waktu itu ya, belum ada perubahan, terus harus operasi karena dicek, oh ini ada varikokel. Varikokel itu varises di saluran sperma, dan ya harus dioperasi untuk meningkatkan kualitas ini. Nah waktu itu operasi lagi di situ juga, di klinik itu juga sama dokter bedah siapa gitu. Dokternya lucu, dokternya kayak penyanyi dangdut, lupa namanya saya. Pakai celana cutbray itu, terus pakai baju ketat itu. Waktu datang itu saya kira bukan dokter, ternyata dokter bedahnya itu. Tahun berapa itu ya? 2014 atau 2016 ya? 14 ya? Pokoknya enggak selang lama setelah itu, setelah terapi hormon itu. Setelah itu kemudian baru IB yang ya, inseminasi buatan yang di klinik Permata juga, yang waktu itu biayanya sekitar 7 juta lah, sekitar 7 juta. Nah ternyata inseminasi buatan itu jadi sperma suami dikeluarkan secara manual secara mandiri, kemudian dimasukkan ke didekatkan ke sel telur istri. Jadi bukan sayang. Jadi bukan bayi tabung. Kalau bayi tabung itu sampai disuntikkan ke dalam sel telurnya di luar, kemudian dimasukkan lagi. Kalau inseminasi buatan itu setahu saya ya didekatkan saja, kemudian pembuahan nanti terjadi secara natural gitu. Nah, sayangnya waktu itu nggak berhasil juga. Jadi sudah inseminasi buatan nggak berhasil, kami merasa sedikit putus asa lah, sedikit sedih juga. Nah waktu itu
baru apa ya? Iya, ya waktu itu yuk sempat berhenti. Nah, ya mungkin sementara itu sih ya. Sementara itu dulu, bahwa yang penting adalah sebagai suami, buat teman-teman para suami yang sedang dalam masa program memiliki keturunan, ayo cek, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena kalau nggak dicari tahu ya kita nggak akan pernah tahu nggak penyebabnya, nggak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Bahkan ketika kita semakin menunda untuk periksa, kualitas sel sperma semakin iya sayang, iya nak sini, semakin kita usianya bertambah, kualitasnya secara natural semakin menurun. Jadi kalau kita semakin menunda, maka kemungkinannya akan semakin kecil. Jadi yuk kita periksa, nggak perlu takut, ini untuk demi kita kok, demi Anda dan istri. Pintar sekali anak ini, umur 11 bulan. Ya, mau jadi dokter nak? Nah, mungkin sementara itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan seri-seri berikutnya ketika kami melakukan treatment berikutnya. Juga sedikit cerita-cerita yang kami pernah sampai hal-hal yang menurut kami agak tidak masuk akal, mamdok utak bulus yang ya. Iya. Suruh makan otak bulus. Iya sayang. Iya, ya. Cari di Jogja gitu, di dekat Tugu Jogja itu. Ya namanya demi mendapatkan seorang anak yang sudah dirindukan, ya apapun dilakukan. Namun kami mau berbagi juga apa yang efektif dan apa yang menurut kami tidak efektif. Tapi disclaimer ya, kami bukan tenaga kesehatan, kami bukan dokter, jadi kami hanya berbagi apa yang kami alami, yang kami lakukan, dan apa yang berhasil untuk kami. Dan semoga, iya sayang, apa nak telinganya ada apanya? Semoga juga berhasil untuk teman-teman semua. Oke, sayang, ayah sayang. Oke, sementara gitu dulu. Selamat tahun baru. Semoga apa yang teman-teman impikan, memiliki seorang anak, keturunan dari darah daging sendiri, semoga segera tercapai. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, selamat tahun baru. Mah. Nih, lilinnya ditiup. Nah, saya mau bubuk. Bubuk. Yuk. Enak betul yang. Nah.